Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Purwanto, CGP Angkatan 8 dari Kebumen. Pada video kali ini, saya akan menayangkan aksi nyata modul 2.3, yaitu praktek supervisi akademik pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE. Kali ini saya ditemani oleh guru model, yaitu Bapak Andre Widiantoro SPD. Selamat menyaksikan. Bapak terkait dengan besok yang akan dilakukan penerapan masih ada jalannya Pak. Saya belajar di kelas ya. Jadi sebelumnya saya ingin beberapa yang harus saya tanyakan Pak. Ya, jadi terkait dengan RPP atau modul ajar ya. Tapi kalau untuk kelas 6 masih RPP ya Pak. Masih RPP ya, masih menuju kurikulum 2013. Betul. Kira-kira besok yang akan dilakukan oleh Bapak tujuan pembelajaran itu apa masalah Pak? Tujuan pembelajaran jadi untuk siswa dapat menyampaikan dan mengetahui apa itu tentang musyawarah. Musyawarah yang ada di rumah, yang ada di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat ya Pak. Terus ini Pak, kemarin kan kita menggunakan pembelajaran ya, kita pelatihan pembelajaran tentang untuk kurikulum merdeka ya, walaupun masih kita itu masih kurikulum 13 ya, itu ya untuk pelajaran tapi kan pembelajarannya kan diusahakan untuk yang aktif. Nah itu kira-kira kemarin model pembelajarannya atau start pembelajarannya apa? Ya untuk pembelajaran yang menarik lah. Kalau bisa ya nanti yang kemarin sesuai pelatihan itu. Waktu pelatihan di KKG di SD Jemur kemarin itu. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya, mengacu untuk kurikulum merdeka seperti itu ya Pak ya. Iya. Berarti nanti itu kan dipisah-pisahkan ya sesuai dengan minat belajar ya Pak ya. Untuk ada yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 itu dibedakan dalam gaya belajarnya, pembelajarannya berbeda-beda. Berarti kemarin sudah tes ya kelas awal ya, sudah yang suka masalah politik atau mungkin suka apa dipisahkan jadi 3 ya Pak ya kemarin itu. Saya lihat kan RPP-nya juga saya lihat Bapak sudah sangat lengkap itu ada yang visual itu kan. Terus kemudian saya kan lihat Pak itu ini visual, auditori dan juga kinestetik. Nah terus Pak, yang ingin saya amati nanti, saya kan dari supervisor istri ya, ingin saya amati, ini fokuskan itu misalkan Bapak yang ingin diamati itu yang proses yang mana Pak? Apakah mungkin proses pembelajarannya, atau diskusinya, atau Pak akuntansi siswanya itu? Iya, kalau bisa ya ini dua-duanya atau salah satunya juga Pak? Ya, saya menurut saya ada akan mengamati ke fokus apa yang di ada baiknya ya Pak. Dua-duanya semuanya itu dalam proses pembelajaran dan diskusinya. Gitu ya. Jadi nanti saya amati yang masalah apa caranya gitu. Terus ini Pak, untuk yang ini yang sudah persiapkan strateginya tadi ya sudah ya. Pak, kita kan mengacu pada penggunaan KSE ya, kompetensi sosial emosional itu kan ya kan. Itu kan saya lihat di RPP-nya kan memang sudah ada di situ. Jadi mengkondisikan anak itu menjadi tenang, santai kan gitu ya Pak ya. Terus kemudian pembelajaran tadi berdiferensiasi ya Pak itu ya. Terus kemudian juga dikolaborasikan nanti dengan user study itu ya Pak ya. Iya, nanti dikolaborasikan. Baik Pak, sebagai catatan saya mau untuk dipersiapkan besok
kayaknya sudah sambil biasa berusaha sudah berat. Itu besok tinggal penggunaan media alat peraga dipersiapkan. Medianya disiapkan itu ya, Itu Pak ya. caranya sebagai stimulusnya sih Pak. Itu karena di situ kan ada Bapak menyantumkan videonya. Iya, Jadi betul. kan nanti juga ada Saya kuis-kuisnya kan itu Iya, kan. saya siapkan PowerPoint-nya sama videonya. Ya mungkin itu Pak sebagai awal dari kita. Nanti kita lanjut lagi di observasi. Setelah observasi kita nanti ada intinya refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan, beberapa apa yang saya amati hasil dari pengamatan itu sebagai rencana tindak lanjut pembelajaran. Terima kasih Pak. Sama-sama, semoga besok dalam proses pembelajarannya berjalan dengan Selamat bertemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar bersama. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dalam hati saja ya. Berdoa mulai. Selesai. Coba, siapa yang hari ini tidak berangkat? Sabita. Terus apa lagi? Kenapa tidak berangkat? Lagi. Oh ya, ya. Kita doakan ya, semoga teman kalian yang hari ini tidak bisa berangkat ke sekolah, hari berikutnya bisa berangkat ke sekolah lagi ya. Dan semoga teman kalian segera sembuh. Allahumma amin. Ya. Mari kita sebelum belajar kita nyanyi dulu ya. Semuanya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar ya. Tepuk belajar.
apa tidak? Bagaimana kesimpulannya? Tuh. PR-nya ya jangan lupa ya kalian buat ya. Bentuknya bebas ya, bisa berupa video ataupun berupa komik ya, atau berupa poster boleh ya. Nah, ya. Jangan lupa. Oke. Ya, sekian dulu dari Mas Guru. Kurang lebihnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanti selaku PP untuk tahun saya ke-8, Ibu Bapak Andri yang saya hormati, yang kebetulan juga teman saya dalam belajar ini terkait dengan ini. Kan kemarin kita sudah observasi ya Pak terkait dengan pembelajaran mana yang harus difokuskan dalam pembelajaran itu, dan kemarin juga sudah melakukan observasi pelaksanaan. Nah, ini saya ingin melaporkan Pak hasil dari observasi Bapak di kelas. Nah, itu kan mengajar kelas 6 sesuai dengan kesepakatan pada saat pra-observasi itu bahwa untuk kegiatan itu adalah materi tentang musyawarah, yaitu sila ke, dan pesan dari Bapak yang perlu difokuskan dalam ini adalah masalah kegiatan dan juga materi-materi yang terkait dengan musyawarah. Dan sudah saya amati Pak, dan dari hasil pengamatan itu saya memberikan sedikit beberapa makna dan pelajaran. Tapi sebelumnya saya ingin tahu Pak, perasaannya Bapak saat Bapak itu melakukan kegiatan pembelajaran Dalam pembelajaran walaupun ada rasa berbeda ditunggui sama Pak Wanto sama perasaan beda gitu. Iya Pak, iya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun masih ada ya kekurangan lah dalam hal pembelajaran sama anak juga. Gitu ya. Baik Pak. Ya, itu memang istilahnya ya memang tujuan kita itu kan memang untuk peningkatan kompetensi dan juga peningkatan masalah proses pembelajaran itu ya. Jadi bukan berarti saya itu menggurui Bapak itu mendampingi sana itu seolah-olah saya di atasnya Bapak. Tidak, justru saya ingin istilahnya studi banding Pak. Bagaimana proses pembelajaran Bapak di kelas. Nanti kalau memang ada yang baik bisa saya tiru Pak. Oh, pembelajaran Pak Andri seperti ini, diskusinya dalam penguasaan terhadap siswa seperti ini, ingin saya tiru Pak itu Pak. Dan itu kemarin pada saat pembukaan Bapak sudah menyatakan pembukaannya, sudah menggunakan sistem pembiasaan tadi salam, salam sapa, dan juga kemudian setelah itu juga Pak Andri juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu dalam pembukaan itu pengantar Pak. Itu salam sudah, terus kemudian menanyakan tentang pembiasaan, terus kemudian ada perasaan. Tadi kan juga kemarin menggunakan sistem KST, sistem pengendalian diri ya, itu perasaannya bahagia atau sedih sudah ditanyakan semuanya, itu mengkondisikannya itu kamu. Dan sebelumnya itu juga ada speaking Pak, luar biasa Pak, itu kemarin sudah nyanyi dan itu sudah bagus, dan siswa sudah aktif semua Pak itu dalam hal untuk itu. Kemudian penggunaan KS-nya juga sudah, terus persiapan untuk pembelajaran berdiferensiasi juga sudah Pak. Kemarin Bapak menyatakan itu ada dibagi, ada kelompok kemarin, kelompok auditori ya Pak ya, kemudian kelompok visual dan kelompok kinestetik. Itu semuanya sudah disebutkan oleh Bapak. Terus kemudian pada saat itu pengkondisian anak juga Bapak sudah menggunakan sistem stop ya kemarin Pak, tarik nafas, lepaskan, kemudian senang sekali. Senang ya Pak itu biar menyiapkan itu ya Pak ya. Ya baik. Terus kemudian saat inti Pak, pada kegiatan inti Bapak juga sudah menampilkan video, dan videonya itu sudah mengenal sekali dalam musyawarah-musyawarah itu permasalahan itu di
kampung ya Pak, itu ya permasalahan dari itu ya musyawarah desa itu ya Pak, Musyawarah dan masyarakat ya itu ya. Terus kemudian ada umpan balik dari siswa itu, ada yang bertanya juga Pak, dengan itu juga menimbulkan siswa itu menjadi aktif untuk bertanya itu ada. Gitu. Terus kemudian pada saat diskusi Pak, nah pada saat diskusi itu kan terbagi menjadi sesuai dengan kelompoknya ya, itu ada yang menggunakan video, ada yang bermain dengan permainan kartu itu kan ada. Terus tapi ada beberapa yang perlu saya soroti Pak, itu diantaranya itu ada yang siswa memang ada yang kelompok 2 atau berapa itu yang tidak aktif Pak, itu pasif. Saya lihat kok pasif sekali itu. Gitu. Ada salah satu anak itu diam saja, Iya. tidak mengikuti kelompok. Terus ada kelompok 5 itu kemarin itu yang ini yang justru terlalu hiper atau gimana ya, malah justru mengganggu tapi satu orang itu Pak, itu dari pantauan saya seperti itu. Terus kemudian masalah evaluasi juga Bapak sudah mengatakan evaluasi secara pribadi, individu juga ada evaluasi dan kelompok, dan ada presentasinya juga sudah kita sama bareng-bareng. Terus kemudian untuk yang di penutup Bapak itu memberikan tugas produk yang secara berbeda ya Pak, yaitu ada yang menggunakan video bebas terserah anak, itu diferensiasi produk ya Pak ya. Itu mungkin dari laporan dari saya, yaitu yang terkait dengan ini coba saya ingin tanya Pak, masalah untuk pada pasca observasi ya, pasca observasi ini itu kira-kira dari pembelajaran itu adakah yang terkendala atau mungkin yang membuat panjenengan itu ada yang perlu diperbaiki? Itu misalnya itu apa dalam kelompok nanti itu dalam pembelajaran. Oh berarti Bapak itu masih ada terkendala di Kasih lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita tak mendapatkan laporan ataupun pantauan observasi dari Bapak, ada ternyata dari pembelajaran yang digunakan oleh Bapak dengan menggunakan sistem berdiferensi ternyata masih ada kendala. Ada siswa yang kurang aktif dan ada siswa yang terlalu aktif tapi tidak berbicara masalah keaktifan belajar. Mereka ngomong sendiri gitu ya Pak ya. Itu harapan Bapak itu apa itu? Harapannya ya pasti ya ada perbaikan. Oh ada perbaikan sistem Pembelajaran belajar. saya nanti saya bisa tanya ke teman sejawat. Oh iya. Nanti sharing di Terus baik Pak. Terus yang ingin diselesaikan itu kan kita mencari solusi ya Pak ya, itu gimana dengan itu bagaimana. Terus ini Pak, kalau misalkan saya buat level ya Pak, itu anak itu 0 sampai 100, seandainya anak itu aktif betul-betul dalam pembelajaran nilainya 100. Pada kondisi sekarang ini anak tersebut pada kondisi level berapa? dalam pembelajaran kemarin itu levelnya sekitar kurang lebih 50. masih kurang ya, masih perlu belajar. Terus harapan Bapak dari perbincangan saya dengan Bapak dalam pembelajaran ini, itu kira-kira dari level 50 yang diharapkan itu sampai level berapa? Ya, kalau dari saya ya tidak terlalu tinggi saja, ya sekitar 70 ya, itu udah anak sudah bagus. Tentunya ya Pak, dari 50 itu sendiri juga perlu usaha ya Pak ya, Usaha. Terus menurut Bapak dari untuk meningkatkan dari level yang 50 ke 70, rencana aksi Bapak itu untuk menyelesaikan itu kira-kira ada rencana apa Pak? Ya itu pertama itu perbaikan pembelajaran terhadap siswa itu terhadap siswa untuk mengkondisikan kelompoknya bisa Tukar. Oh iya. Berarti ada kelompok yang harus ditukar itu ya Pak ya, tadinya tidak aktif itu ditukar ke kelompok yang lain ya betul. Terus misalkan secara pribadi Pak, secara pribadi itu kan satu orang ya Pak, apa perlu ada pendekatan atau bagaimana itu? paling nanti saya memanggil anak
masih belum saja Oh, berarti tanyakan. perlu ada hati ke hati ya Pak ya? Iya, betul. Hanya mungkin ada permasalahan keluarga atau Betul, bagaimana iya. ya Pak ya? Iya. Kadang-kadang setiap anak itu Beda-beda rumah, permasalahannya. ke sekolahnya itu permasalahannya tidak Luar biasa Pak, bagus gitu ya. Saya juga setuju dengan pendapat Bapak itu terhadap yang namanya siswa itu kita jangan menjadi bahwa anak itu nakal dan sebagainya. Mungkin tetap di sela-sela itu ada permasalahan yang lain, mungkin keluarga dan sebagainya. Baru langkah Bapak itu tadi yang saya amati ada 3 ya Pak. Itu tadi yang pertama itu pendekatan serius ya, ya, terus kemudian menemukan kelompok tadi ya Pak, dan kemudian nanti berusaha mencari pembelajaran yang lebih cocok ya, mungkin model pembelajaran berubah atau bagaimana itu ya, apakah nanti mungkin yang tadinya mungkin anak tersebut sukanya video atau bagaimana mungkin bisa diubah proses pembelajaran seperti itu ya Pak. Baik Pak, tadi sudah menyebutkan langkah-langkah itu ya, proses pembelajarannya dengan cara langkah seperti tadi 3 langkah itu. Terus dari rasa tanggung jawabnya kita dalam melaksanakan itu kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Ya kalau bisa ya Komitmen ya dalam waktu dekat ini lah, dengan ini ya, berarti ya. cepatnya. Berarti minggu depan sudah bisa diterapkan ya Pak ya? Ya insya Allah. Terus Kurang lebih seminggu. seminggu ya. Terus dalam melakukan langkah ini Pak, dalam melakukan langkah ini kira-kira yang perlu dilakukan kalau menurut Bapak? Ya nanti yang perlu saya lakukan ya teman-teman Jawab ya, jawab meskipun sharing gitu aja. ya kenapa ini pembelajaran ini kurang, nanti kan bisa tanya-tanya. Dapat masukan yang betul. Baik Pak, ide yang sangat bagus Pak ya, berarti kita memang harus saling komunikasi dan juga sifatnya kita kan saling sama-sama belajar ya Pak. Betul ya. Baik sebagai apa kita sama-sama belajar dalam komunikasi. Baik Pak, mungkin itu ide yang sangat luar biasa dan sekarang yang perlu kita lakukan, dan saya tunggu Pak aksi nyata yang sudah direncanakan oleh Pak. Tentunya itu kan setelah kita melakukan pembelajaran tadi kan ada planning ya Pak, kemarin pada saat pra itu kan sudah planning ya, kita melakukan planning, melakukan kegiatan, rencana operasinya sudah dilakukan, ada perbaikan dan kemudian ada observasi ataupun aksi di lapangan atau doing ya, kita melakukan doing di kelas. Setelah itu kita akan ini refleksi kita, dan dengan harapan refleksi ini nanti kan akan mendapatkan solusi yang terbaik dari hal-hal yang ditemukan di lapangan. Dan tadi sudah disebutkan solusinya sebagai rencana tindak lanjutnya ada 3 ya Pak. Itu tadi 1 itu memanggil siswa, kemudian yang kedua itu menukar kelompok, yang ketiga itu istilahnya merefleksi tentang pembelajaran apa yang harus diubah atau mungkin ada ditambahi yang lebih menyenangkan agar siswa itu lebih baik. Itu ya Pak ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya menjelaskan dengan Bapak, mudah-mudahan dengan organisasi ini bisa dan dalam hal melayani siswa pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih Pak, saya tunggu nanti rencana tindak lanjutnya dan jangan kita juga nanti tidak segan-segan minta pencerahan dari Bapak kalau misalkan saya juga menjadi permasalahan ini.